Selamat siang dan salam sejahtera kami ucapkan kepada Ibu Dr. Deliana, SE AK MSI CA. Pada hari ini, kelompok kami yaitu kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Audit Siklus Penjualan dan Penagihan, Pengujian Pengendalian dan Pengujian Substantif atas Transaksi, yang berisi anggota yang pertama Hilda Lubis, yang kedua Felicia Danorian, yang ketiga Sanauli Sihombing. Untuk materi pertama, saya persilahkan Saudari Hilda untuk mempresentasikannya. Silahkan Saudari Hilda, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk memaparkan hasil presentasi kita. Sebelum saya masuk ke materi, saya akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian audit. Audit adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi untuk menentukan dan melaporkan kepada pihak yang berkaitan mengenai kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan dalam siklus penjualan serta penagihan. Tujuan dari audit siklus penjualan dan penagihan adalah untuk mengevaluasi apakah saldo akun yang dipengaruhi oleh siklus tersebut telah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang alur siklus penjualan dan penagihan. Yang masuk akun dalam siklus penjualan dan penagihan disajikan sebagai berikut. Berdasarkan gambar yang telah disajikan, menunjukkan bahwa ada 5 transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan, yaitu penjualan tunai dan kredit, kedua penerimaan kas, ketiga retur dan pengurangan penjualan, keempat penghapusan piutang tak tertagih, kelima estimasi beban piutang tak tertagih. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa kecuali penjualan tunai, setiap transaksi dari jumlah yang dihasilkan pada akhirnya akan dimasukkan dalam salah satu dari 2 akun neraca, yaitu akun piutang usaha atau penyisian utang piutang tak tertagih. Untuk mudahnya, kita mengasumsikan bahwa ada pengendalian internal yang sama baik untuk penjualan tunai maupun penjualan kredit. Selanjutnya saya akan menjelaskan apa itu pengertian siklus penjualan dan penagihan. Siklus penjualan dan penagihan adalah proses pemindahan kepemilikan barang-barang dan jasa kepada pelanggan setelah keduanya tersedia untuk dijual. Terdapat 8 fungsi bisnis dalam siklus penjualan dan penagihan, diantaranya sebagai berikut. 1. Memproses pesanan pelanggan. Memproses pesanan pelanggan merupakan titik awal dari keseluruhan siklus. 2. Pemberian kredit. Sebelum barang dikirim, pihak yang diberi kewenangan harus menyetujui kredit bagi pelanggan yang akan melakukan penjualan secara kredit. Adanya persetujuan kredit pada pesanan penjualan juga sebagai persetujuan untuk pengiriman barang. Ketiga, pengiriman barang. Fungsi ini merupakan titik awal siklus di mana perusahaan akan menyerahkan ATIPA, karena sebagian besar perusahaan mengakui penjualan ketika barang telah dikirim. Keempat, penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan merupakan cara untuk memberi informasi kepada pelanggan mengenai jumlah yang akan ditagih atas barang yang dibelinya. Penagihan pelanggan harus dilakukan dengan benar dan tepat waktu. 5. Pemprosesan dan pencatatan penerimaan kas. Keempat, fungsi transaksi penjualan sangat diperlukan untuk menyerahkan barang ke tangan pelanggan, menagihnya dengan benar, dan merefleksikan informasi dalam catatan akuntansi. Keenam, pemprosesan dan pencatatan retur dan pengurangan penjualan. Penjual seringkali menerima retur barang atau memberikan pengurangan harga apabila pelanggan merasa tidak puas dengan barang yang dibelinya. Ketujuh, penghapusan piutang usaha tak tertagih. Setelah menyimpulkan bahwa suatu jumlah tertentu tidak dapat ditagih, perusahaan harus menghapusnya. Biasanya hal ini terjadi setelah pelanggan mengajukan kebangkrutan atau penagihan piutangnya diserahkan kepada agen penagihan. Ke-8, penyediaan piutang tak tertagih. Adapun dokumen dalam penagihan pelanggan dan pencatatan penjualan yaitu faktur penjualan. Kedua, arsip transaksi penjualan. Ketiga, jurnal atau daftar penjualan. Keempat, neraca saldo akun piutang. Kelima, laporan penagihan bulanan. Keenam, arsip utama akun piutang dagang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metodologi untuk merancang pengujian.
tingginya tingkat fraud atau kecurangan dalam siklus, auditor harus memahami risiko pengendalian atau kontrol risk dalam siklus penjualan dan penagihan piutang. Tujuan audit dalam siklus ini yaitu satu, mengetahui apakah terdapat pengendalian internal yang baik. Kedua, untuk memeriksa validitas dan kebenaran piutang dan penjualan piutang dan penerimaan kas. Ketiga, untuk memeriksa collectibility piutang dan cukup tidaknya penyisian piutang tak tertagih. Keempat, untuk mengetahui apakah ada kewajiban bersyarat yang timbul dari pendiskontoan wesel tagih. Kelima, untuk memeriksa apakah penilaian dan pengalokasian serta penyajian dan pengungkapan total penjualan laba kotor dan piutang telah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam memenuhi tujuan audit di atas, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh seorang auditor. Ares et al. Tahun 2012 mengabarkan metodologi pengembangan uji pengendalian dan substantif transaksi penjualan sebagai berikut. Satu, memahami pengendalian internal perusahaan. Kedua, menilai risiko pengendalian yang direncanakan penjualan. Ketiga, menentukan luas pengujian pengendalian. Keempat, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan agar memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi yang meliputi prosedur audit, ukuran sampel, item-item yang dipilih, penetapan waktu. Pemahaman pengendalian internal. Auditor memahami pengendalian internal menggunakan salah satu pendekatan umum untuk penjualan. Auditor mempelajari diagram arus klien, menyiapkan kuesioner tentang pengendalian internal, dan melakukan pengujian penjualan walking through. Gambar 14.3 untuk menunjukkan rancangan prosedur audit pengujian pengendalian substantif atas transaksi. Saya akan menjelaskannya pada bagian gambar. Kita dapat melihat pada bagian penjualan dan penerimaan yang disajikan pada gambar tersebut merupakan penjelasan bagaimana siklus penjualan terjadi, dimulai dari siklus bagian pemesanan, lalu bagian pengiriman, lalu pengolahan data, sehingga pada akhirnya pada bagian resepsionis. Oke, sekarang kita akan memulai ke bagian pemesanan. Kegiatan terjadi saat pesanan pelanggan diterima, lalu pesanan pelanggan itu diproses, dan bagian pemesanan menyiapkan pesanan pelanggan dengan beberapa dokumen yang dibutuhkan, lalu berpindah ke bagian pengiriman. Saat item daftar disiapkan, bagian pengiriman juga menyiapkan beberapa dokumen untuk daftar kirim yang dibuat untuk pelanggan, lalu ada salinan kirim dan ada kunci transaksi penjualan, data transaksi penjualan, data baru rekening piutang, jurnal penjualan, pencatatan rekening, data rekening piutang yang ditransfer ulang ke bagian pengolahan data. Dan di situ juga terdapat invoice maupun faktur baik untuk pelanggan maupun untuk perusahaan. Dan selanjutnya juga dilakukan penjurnalan dan data transaksi tersebut baik penerimaan tunai maupun kredit. Sehingga pada bagian akhir, yaitu bagian resepsionis, ini menerima cek atau menerima kas. Dan dokumen pendukung dapat berupa form slip, setoran, dan juga cek yang hingga akhirnya uang tersebut dapat ditransfer ke dalam rekening bank. Dokumen yang disusun bagian pemesanan, bagian pengiriman, bagian pengolahan data maupun resepsionis pada siklus penjualan itu juga memiliki aturan, yakni adanya urutan berdasarkan alfabet, urutan berdasarkan normal, serta ukuran berdasarkan tanggal. Demikianlah presentasi saya akan lanjutkan kepada moderator. Baik, untuk pemateri kedua, saya akan menyerahkannya kepada saudari Sana. Silahkan, saya persilahkan saudari Sana. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan yang kedua, menilai risiko pengendalian yang direncanakan penjualan. Auditor menggunakan informasi yang diperoleh dalam memahami pengendalian internal untuk menilai risiko pengendalian. Ada 4 tahapan penting dalam penilaian risiko, yaitu yang pertama, auditor memerlukan kerangka kerja untuk menetapkan risiko pengendalian. Yang kedua, auditor harus mengidentifikasi pengendalian internal kunci dan defisiensi yang ada pada penjualan. Yang ketiga, auditor menghubungkan hal tersebut dengan tujuan. Yang keempat, auditor menetapkan risiko pengendalian. Menguji aktivitas pengendalian kunci untuk penjualan beserta kelemahan bagi penjualan. Yang pertama itu ada pemisahan tugas yang memadai, yaitu dapat membantu mencegah berbagai jenis salah saji atau misstatement, baik akibat kesalahan maupun penipuan atau kecurangan. Kedua, otorisasi yang tepat,
yaitu auditor akan memeriksa otorisasi pada 3 titik kunci. Yang ketiga, dokumen dan catatan yang memadai. Walaupun setiap perusahaan memiliki sistem penerimaan, pemrosesan, dan pencatatan transaksi yang unik, namun harus telah dirancang untuk pengendalian maksimum. Kemudian dokumen yang telah dipranomori, yaitu untuk mencegah kegagalan dan menagih atau mencatat penjualan dan terjadinya penagihan serta pencatatan duplikat. Kemudian laporan bulanan harus dikendalikan oleh orang yang tidak bertanggung jawab atas transaksi pencatatan, penjualan atau piutang usaha untuk menghindari kegagalan. Yang terakhir, prosedur verifikasi internal, yaitu harus dilakukan pengecekan atas pemrosesan dan pencatatan transaksi penjualan telah memenuhi tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi. Yang ketiga, menentukan luas pengujian dan pengendalian. Yang pertama itu perusahaan publik, yaitu pengujian ekstensif atau pengendalian kunci dan mengevaluasi dampak kelemahannya terhadap laporan auditor. Kemudian ada perusahaan non-publik, yaitu bergantung pada keefektifan pengendalian dan keyakinan auditor. Yang keempat, ada merancang pengujian pengendalian untuk penjualan. Untuk setiap pengendalian, kunci satu atau lebih pengujian pengendalian harus dirancang untuk memverifikasi keefektifannya. Ini bisa kita lihat dari tabel 14.2 halaman 14. Yang kelima, merancang pengujian substantif atas transaksi penjualan. Dalam memutuskan pengujian substantif atas transaksi auditor, seringkali menggunakan beberapa prosedur bagi setiap audit tanpa memandang situasinya, sementara yang lainnya tergantung pada kelayakan pengendalian dan hasil pengujian pengendalian. Sifat dari pengujian tergantung pada sifat salah saji yang potensial sebagai berikut. Yang pertama, ada penjualan dicatat sementara pengiriman tidak pernah dilakukan. Yang kedua, penjualan dicatat lebih dari 1 kali. Yang ketiga, pengiriman dilakukan kepada pelanggan fiktif. Yang keempat, transaksi penjualan yang ada telah dicatat. Yang kelima, arah pengujian. Yang keenam, penjualan dicatat dengan akurat. Yang ketujuh, transaksi penjualan dimasukkan dengan benar dalam file induk dan diiktisarkan dengan benar. Yang ketujuh, penjualan yang dicatat diklarifikasikan dengan benar. Dan yang terakhir, penjualan dicatat pada tanggal yang benar. Iktisar metodologi penjualan. Pada gambar 14.2, merupakan bagaimana auditor memutuskan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penjualan setelah pengendalian serta defisiensi pengendalian diidentifikasi. Berikut pembahasannya. Yang pertama itu ada tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi berada pada kolom pertama, bisa kita lihat pada gambar 14.2. Yang kedua, pengendalian kunci yang ada pada yang ketiga, pengujian pengendalian terdapat pada kolom 3 dan defisiensi terdapat pada kolom 4, dan yang terakhir pengujian substantif atas transaksi terdapat pada kolom 5. Prosedur audit format, perancangan, dan kinerja. Dalam mengkonversi program audit format rancangan atau desain format audit program menjadi program audit format kinerja atau performance format audit program, prosedur itu akan digabungkan. Ini akan mencapai hal-hal berikut ini. Mengeliminasi prosedur duplikat, kemudian memastikan bahwa ketika dokumen tertentu diperiksa semua prosedur yang akan dilakukan terhadap dokumen tersebut telah dilakukan pada saat itu. Yang terakhir, memungkinkan auditor melakukan prosedur dengan cara yang paling efektif. Dan dilanjutkan dengan pemateri berikutnya. Oke, terima kasih Saudari Sana. Baik, saya adalah pemateri ketiga, saya akan melanjutkan presentasi kami. Yang pertama adalah retur dan pengurangan penjualan. Tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi dan metode yang digunakan klien untuk mengendalikan salah saji pada intinya sama seperti memproses memo kredit yang telah digambarkan bagi penjualan dengan dua perbedaan, yaitu yang pertama materialitas. Dalam banyak hal, retur dan pengurangan penjualan sangat tidak material, sehingga auditor dapat mengabaikannya. Dan perbedaan yang kedua adalah penekanan pada tujuan keterjadian untuk retur dan pengurangan penjualan
tersebut. Umumnya, auditor menekankan pada pengujian transaksi yang tercatat untuk mengungkapkan setiap pencurian kas dari penagihan piutang usaha yang ditutupi oleh retur dan pengurangan penjualan fiktif. Next. Metodologi untuk merancang pengujian dan pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi penerimaan kas. Berdasarkan tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi auditor, mengikuti proses berikut ini. Yang pertama, menentukan pengendalian internal kunci untuk setiap tujuan audit. Yang kedua, merancang pengujian pengendalian bagi setiap pengendalian yang digunakan untuk mendukung pengurangan risiko pengendalian. Yang ketiga, merancang pengujian substantif atas transaksi untuk menguji secara moneter bagi setiap tujuan. Yang selanjutnya adalah langkah perancangan kedua pengujian terhadap penerimaan kas. Yang pertama, menentukan apakah kas yang diterima telah dicatat, dan yang kedua, penyiapan bukti penerimaan kas, dan yang ketiga, pengujian untuk mengungkapkan lapping piutang usaha. Next. Lapping piutang usaha. Lapping piutang usaha atau lapping of account receivable adalah penundaan ayat jurnal penagihan piutang usaha untuk menutupi kekurangan kas yang ada. Hal ini bisa dicegah dengan cara pemisahan tugas dan kebijakan cuti wajib bagi karyawan yang menangani kas sekaligus memasukkan penerimaan kas ke dalam sistem. Next. Pengujian audit untuk penghapusan piutang tak tertagih. Hal pertama adalah yang dikhawatirkan oleh auditor dalam penghapusan piutang usaha tak tertagih adalah kemungkinan adanya penyelewengan atau penggelapan pada dana. Dan yang kedua, pengendalian yang sebaiknya dilakukan adalah otorisasi atas penghapusan piutang tersebut. Next. Pengendalian internal tambahan atas saldo akun serta penyajian dan pengungkapannya. Nilai yang dapat direalisasikan adalah tujuan audit yang terkait dengan saldo yang penting bagi usaha, karena kolektivitas piutang seringkali merupakan pos laporan keuangan yang penting. Itu biasanya auditor bisa menetapkan risiko yang melekat tinggi pada nilai ini. Ada dua pengendalian lainnya, yaitu yang pertama, penyusunan rencana neraca saldo, umur piutang usaha, periodik untuk mereview atau tindak lanjut oleh personil manajemen yang tepat. Yang kedua, kebijakan menghapus piutang tak tertagih apabila sudah tidak mungkin lagi untuk ditagih. Next. Pengaruh hasil pengujian, pengendalian, dan pengujian substantif atas transaksi. Bagian dari audit yang paling dipengaruhi oleh pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi dalam siklus penjualan dan penagihan adalah saldo piutang usaha, kas, beban piutang tak tertagih, dan penyisian untuk piutang tak tertagih. Jika pengujian tidak memuaskan, auditor harus melakukan pengujian substantif tambahan atas penjualan, retur, dan pengurangan penjualan, dan penghapusan piutang tak tertagih, serta pemrosesan penerimaan kas. Next. Baik, kami telah selesai mempresentasikan hasil diskusi kami dalam bentuk presentasi ini. Kiranya sekian dan terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Deliana selaku dosen pembimbing kami. Saya dan kedua anggota saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas bimbingan Ibu terhadap presentasi kami dan mata kuliah kami. Sekian dan terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu.